Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Yang saya muliakan, saya hormati jamaah Masjid Ar-Rahman yang berbahagia. Kemudian juga saya hormati para ustaz, guru-guru kami, rekan-rekan kami, para tokoh masyarakat yang ada di Villa Pamulang, wilayah Masjid Ar-Rahman atau lingkungan Masjid Ar-Rahman. Hadirin pemirsa yang berbahagia, tentu saja bulan ini adalah bulan Ramadan, bulan yang penuh hikmah, bulan yang Allah turunkan Al-Quran sebagai petunjuk pada kita semua, dan bulan yang penuh kesabaran bagi umatnya yang melaksanakan ibadah Ramadan. Oleh sebab itu dikatakan dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Pada bulan Ramadan itu adalah diturunkannya Al-Quran, yaitu sebagai petunjuk, sebagai penjelasan bagi manusia, dan sebagai pemisah antara hak dan yang batil. Begitulah penjelasan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam Ramadan itu dikatakan dalam Al-Quran, dalam surat Al-Qadar, Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya Al-Quran kami turunkan pada bulan yang penuh kemuliaan. Lailatul Qadri khairum min alfi syahrin, di mana yang lebih baik dari 1000 bulan. Hadirin yang berbahagia, maka bulan itu tentu saja merupakan bulan yang penuh ampunan dari segala dosa, yang penuh rahmat. Apabila kita berpuasa, maka dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam hadis diterangkan, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang puasa pada bulan Ramadan dengan sungguh-sungguh, dengan penuh kesungguhan di dalam hati kita, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ampuni segala dosa-dosanya. Tentu saja dengan penuh keimanan kita berpuasa kepada Allah, Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita, baik yang telah lalu maupun yang akan datang. Maka bulan ini adalah bulan ibadah, bulan di mana kita betul-betul taqarrub ilallah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan mendekatkan diri itulah kita menjadi orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi orang yang hatinya akan suci apabila kita selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran disebutkan, wabil ashari hum yastaghfirun. Mereka, orang-orang itu, orang beriman itu, pada waktu sahur beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang berbahagia, tentu saja ceramah kali ini mencakup hikmahnya bulan Ramadan. Yang pertama tadi adalah diampuni dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala manakala kita berpuasa dengan sungguh-sungguh dan penuh keimanan kepadanya.
Tentu saja orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang memang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ke dalam surganya. Disebutkan dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat 15 sampai dengan 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa itu di dalam surga-surga yang mengalir mata air. Itulah janji Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu di dalam firman-Nya dikatakan ataupun disebutkan, akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Mereka menerima apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala karena mereka ketika di dunia selalu berbuat kebaikan-kebaikan. Jadi begitulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Orang-orang bertakwa adalah orang-orang yang takut kepada Allah, yang melaksanakan ibadah puasa di bulan Ramadan pada saat ini yang disebutkan dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, di dalam surat Al-Baqarah ayat 185. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Tentu saja sangat ada hubungannya dengan surat Az-Zariyat ayat 15 dan ayat 16. Selanjutnya ayat 17 pun di dalam firman-Nya, kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Sekali-kali di waktu malam mereka tidak tidur terus-menerus, kecuali hanya sedikit. Mereka berdoa, bermohon ampun kepada Allah. Dan di dalam ayat selanjutnya, wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon ampun atas segala dosa. Siang harinya berpuasa, malam harinya qiyamul lail ataupun qiyamul Ramadan. Kemudian pada waktu sahur, ketika makan sahur tiba, di samping sholat malam, kemudian beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wabil asharihum yastaghfirun. Pada waktu sahur kita bermohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah yang dijanjikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin pemirsa yang berbahagia, tentu saja di dalam surat Az-Zariyat ayat 15, 16, 17 bersambung dengan surat Al-Baqarah ayat 185. Karena malam itu pada bulan Ramadan adalah malam yang amat penting di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memberikan ampunan. Di dalam surat Az-Zariyat ayat 18 pun dinyatakan wabil asharihum yastaghfirun. Dan pada waktu sahur mereka itu adalah orang yang selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disitulah diampuninya dosa-dosa kita. Jadi puasa itu, ibadah saum itu, pada siang harinya kita menahan lapar dan haus, tapi pada malam harinya kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut sebagai qiyamul Ramadan. Apakah itu melaksanakan tarawih? Tarawih itu dilaksanakannya ba'da sholat isya, sebelum tidur. Begitu pendapat para ulama pada umumnya. Dan sholat tahajud yang masih berkaitan dengan qiyamul Ramadan sesudah tidur
atau menjelang pagi pada waktu sahur itu. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda." Dan dari sebagian malam itu, fatahajjad bihi, maka bertahajudlah, nafilatan lak, sebagai kesunahan. Maka dengan demikian asa ayyab'atsaka rabbuka maqaman mahmuda, sehingga diangkatlah derajat pada tempat yang terbaik bagi kita orang-orang yang beriman. Hadirin rahimakumullah yang berbahagia, di dalam puasa Rasulullah SAW bersabda, bagi orang berpuasa itu ada dua kebahagiaan, yaitu lisoim farhatan. Dalam hadisnya mengatakan demikian, bagi orang-orang yang berpuasa itu ada dua kebahagiaan. Farhatun inda iftorihi, kebahagiaan ketika berbuka bersama-sama. Wa farhatun inda liqa'i rabbih, dan kebahagiaan yang kemudian adalah ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan sekalian alam. Nah, inilah yang harus kita sadari dengan sebenar-benarnya. Kebahagiaan berbuka tentu saja kebahagiaan kita semua ketika kita menunggu waktu petang atau ngabuburit bahasa Sundanya mah. Lalu disediakan makanan dan kita bersiap-siap untuk berbuka bersama keluarga. Tentu saja kalau di masjid bersama-sama dengan jamaah masjid, khususnya di Masjid Ar-Rahman dan pada umumnya di masjid-masjid yang lain, sehingga betapa bahagianya dalam hati kita ketika kita berbuka. Dan kemudian kita bertemu Allah Subhanahu wa taala yang Maha Agung di satu saat nanti, manakala kita sudah dipanggil Allah kembali kepadanya dalam kematian, yang tentu saja itu sebuah kepastian yang tidak bisa ditawar-tawar lagi, yang waktunya kapan kita tidak mengetahuinya, karena Allah punya qada dan qadarnya, punya takdirnya. Hadirin yang berbahagia, di samping itu puasa memiliki hikmah kesehatan rohani dan jasmani. Kesehatan yang ada dalam diri kita, dalam tubuh kita, dalam badan kita, dengan berpuasa akan memperoleh kesehatan. Rohani kita menjadi tenang, dan kita punya rasa kasih sayang terhadap orang-orang miskin yang kelaparan. Itulah puasa. Kemudian jasmani kita menjadi sehat. Ada hadis yang sangat populer, dikatakan sumu tasihu, berpuasalah kalian supaya kalian menjadi orang-orang yang sehat. Maka para ahli ilmu kesehatan telah menyelidiki orang-orang yang berpuasa. Ketika diselidiki apa yang terjadi di dalam perutnya, itu memproduksi hal-hal zat asam yang baik untuk kepentingan tubuh kesehatan manusia ketika saat-saat lapar. Ketika orang mau dioperasi, mereka harus berpuasa. Begitu juga pada makhluk-makhluk Allah yang lain. Ketika mereka ingin terbang, mereka harus berpuasa dengan kepompongnya seperti kupu-kupu dan sejenisnya. Tentu saja itulah manfaat puasa bagi kita, hikmah puasa bagi kita. Maka dengan berpuasa kita semakin bertakwa, semakin jiwa kita dekat kepada Allah, hati kita semakin menebarkan rasa kasih sayang, dan kita pun selalu mengingat Allah, berzikir dan beristighfar, bangun malam, baca Quran, lalu siang harinya berpuasa sebelum kita makan sahur. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya bagi kita semua. Namun apabila tidak dan salah apa yang saya katakan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu saja tidak lain ucapan saya mohon maaf yang sebesar-besarnya pada jamaah Masjid Ar-Rahman yang tidak bisa berjumpa secara rutin karena COVID-19. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala yang Maha mengetahui, yang Maha Agung, memberikan kepada kita keberkahan dan pahala yang besar. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sip. Nah, nanti akan disambungin. Jadi yang tadi yang nengok ke bawah misalnya nggak bagus gitu, ikat. Ya, bisa.